Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti ilaihan nas min kulli fajjin amik litaubah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kaum muslimin, jamaah sholat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Marilah sama-sama kita lanjutkan sejenak ibadah kita setelah kita melakukan sholat asar berjamaah. Kita akan ikuti taklim pengajian hawamis di Masjid Istiqlal yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini diberikan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita niatkan duduk kita di tempat ini dalam rangka juga iktikaf, yang insya Allah dengan iktikaf ini kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pada pengajian sore hari ini kita akan membahas kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang atau ditulis oleh ulama besar yang bernama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Kitab ini adalah kitab yang sangat bagus dan sangat menarik karena memuat ajaran-ajaran tauhid, fikih, tasawuf dan juga tentang ketauhidan, ya. Maka insya Allah kita akan lanjutkan. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang iman atau babul iman. Hari ini kita akan membahas tentang fasal fi rida, yaitu bab tentang murtad atau bahayanya keluar dari agama Islam. Saya langsung memulai saja, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas apa yang ditulis oleh ulama atau muallif kitab ini. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Fasal firidda, bab tentang murtad. Ia abhasu anwa'il kufr. Murtad ini adalah sangat keji, bagian dari kekafiran. Ya, hati-hati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Faqad dalla dalalan ba'id wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, maka faqad dalla dalalan ba'ida, maka dia telah berada dalam kesesatan yang sangat sesat. Ya. Jadi hati-hati dengan kesirikan,
Ya. Karena dalam Al-Qur'an inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik itu disamakan dengan kegelapan, kesesatan. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Bahkan syirik atau dosa syirik ini adalah yang menempati ranking pertama dosa besar. Ya, jadi dosa besar yang pertama itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dosa besar. Dan saya lanjutkan wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu 'alaihil jannah, maka haram baginya masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ini bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada ujung yang menarik, sikap-sikap yang bisa membuat kita ini murtad. Hati-hati. Hal-hal sepele, mungkin ada candaan-candaan kita, ini yang bisa membuat kita jadi murtad. Ya, hati-hati. Ya. Nah, nanti ada saya di ujung nanti akan menarik kajiannya. Ya. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Darda qala. Abi Darda pernah mendengar Rasulullah, ausani khalili Rasulullah. Nabi pernah berwasiat kepadaku, alla tusyrika billah syai'an wa in qutti'ta au hurriqat. Kata Nabi, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Wa in qutti'ta au hurriqat, meskipun kamu potong atau dibakar. Ya. Jadi kalau kita dipaksa untuk syirik kepada Allah, ya, misalkan ada ancaman kita dibunuh, ya, mau dipotong, ya, tangan kita, telinga kita, dan lain sebagainya, atau pengen dibakar. Ya, kayak Bilal, itu kan Bilal bin Rabah itu, Pak. Ya, kita kalau baca sejarah itu, ya, majikannya pengen membakar atau membunuh Bilal bin Rabah karena dia nggak mau ngikutin agama majikannya. Tapi Bilal itu imannya kuat, ya. Meskipun dibunuh, dia tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kuat keimanannya. Pesan Nabi demikian. Wala tatruk. Nah, pesan Nabi selanjutnya wasiat. Wala tatruka salatan maktubah muta'ammidan. Jangan kalian meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Faman tarokaha muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmah. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka ia telah putus dari jaminan Allah. Jadi orang yang meninggalkan salat wajib, sesungguhnya dia jauh dari perlindungan Allah. Makanya jangan tinggalkan salat 5 waktu wajib, ya. Apalagi subuh berjamaah jangan ditinggalkan, ya. Karena orang ada hadis salat subuh berjamaah itu sampai waktu salat berikutnya itu kita sedang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, orang yang pergi ke kantor, ya, yang tadinya ada bahaya di jalan itu Allah lindungi, ya, karena berkat salat yang ia lakukan. Nah, berikutnya kata Nabi, wala tasyrabal khamr fa innahu miftahu kulli syarr. Pesan Nabi, jangan kalian meminum khamr, minuman keras, karena itu adalah pintu dari keburukan. Ya, jadi kalau orang sudah nyoba minuman khamr, minuman keras, itu hati-hati, nanti dosa yang berikutnya akan ia lakukan. Ya, dosa yang berikutnya akan ia lakukan. Wa Tabrani wal Baihaqi. Nah, dikatakan lagi, man ghayyara dinahu fadribu unukahu.
barang siapa yang mengganti agamanya, maka pukullah lehernya. Ya, jadi Islam tegas. Kalau orang ya keluar dari agama Islam, ya mengganti agamanya, tidak Islam lagi, maka itu ada Nabi mengatakan sila pukul lehernya, ya karena dia sudah murtad, sudah keluar dari Islam. A'adzanallahu minha bimannihi wa karami. Semoga kita terhindar dari yang namanya ya keluar dari Islam atau kesirikan berkat karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan paragraf berikutnya. Wa'lam anna min anwa'iha. Nah, ini pelan-pelan kita harus melihat di sini dikatakan ketahuilah, kata pengarang kitab ini, bahwa murtad itu ada bagian-bagiannya. Ayyu azima mukallifan mukhtar alal kufri fi zamanin qaribin au ba'idin. Nah, yang pertama Pak, Bu, catat betul. Ya, orang bisa dikatakan murtad itu yang pertama ada niat, ya, ada niat ia kafir dalam waktu dekat atau waktu yang panjang. Contohnya begini, ya. Ada dalam niat hati kita ini, ya, besok misalkan atau orang, ya jangan kita, orang lah misalkan ya, di luar kita misalkan, ya. Itu ada niat, baru niat saja, ya besok mau nyoba agama lain. Nah itu kalau niat begitu, ya belum kita ya melakukan, baru niat, itu masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, ya terlintas dalam hati kita, ya. Makanya hati-hati, lintasan-lintasan hati ini berbahaya. Ya. Kalau kita ada lintasan seperti itu, buru-buru istighfar. Ya, buru-buru istighfar. Yang pertama demikian. Au yataraddadu fihi, atau ya ragu terhadap Islam. Ada orang kan udah muslim, udah beragama Islam, ragu Pak. Ragu, ya. Dia ragu, betul nggak nih ya? Ya saya sholat ini diterima atau tidak? Ragu, oh ini saya beragama Islam ini udah betul. Kalau ada perasaan itu di dalam diri kita, itu kita murtad, ya. Hati-hati, buru-buru istighfar, buru-buru istighfar. Jangan ada keraguan atas apa yang sudah kita yakini. Au yu'allikahu bilisan au qalb ala syai' walau mahalun akalian fayak faruhalan. Nah, yang ketiga, ya, atau menggantungkan dengan lisan dan hati kita, ya, atas kekafiran, ya. Ya, makanya hati-hati dalam mengucap, ya. Kalau kita salah, ya, bercanda, ya, itu bisa dihukumi murtad. Ya, hati-hati. Ya, atau ketika sholat, ya. Ya, ketika sholat, ya dalam ilmu fikih itu dijelaskan. Ya, ketika kita sholat, ya ada lintasan hati kita, ya ini betul tidak Allah ada. Nah, ketika ada lintasan hati itu batal sholat kita, batal sholat kita. Itu ilmu fikih dalam kitab, ya saya pernah belajar itu dalam kitab Anwarul Masalik fi Umdatis Salik. Ya, dalam kitab itu dijelaskan kalau ada lintasan hati dalam sholat seperti itu, batal sholat kita, harus ulang. Ya, karena kita sedang meragukan Allah di dalam diri kita. Hati-hati, ya, hati-hati, ya. Buru-buru istighfar, buru-buru istighfar. Nah, yang keempat, au ya'taqidu ma biwajibi au bi fi'lihi. Ya, atau meyakini, ya, tidak ada yang wajib untuk dilakukan, ya. Jadi ya kita meyakini bahwa tidak ada kewajiban yang Allah perintahkan, ya. Itu juga membuat diri kita murtad. Hati-hati. Au yaltalfizu bima yadullu alaihi ma i'tiqad au inadin istahza'a. Atau kita melafazkan dengan apa yang telah diyakini, ya
ya seperti tantangan atau ejekan. Misalkan begini, ya mengucap, ya menantang gitu kan, ya Nabi Muhammad misalkan. Itu misalkan ada ngejek kita, itu kan bagian dari ya keingkaran, ya nggak boleh, ya karena beriman kepada Nabi Muhammad itu harus mutlak, ya tidak boleh kita meragukan sedikit pun atas apa yang pernah beliau lakukan. Mengejek, ya menantang misalkan, menantang Allah, ya dan itu bagian dari kemurtadan. Hati-hati, ya. Jadi orang murtad itu bukan cuma dia syirik, dia keluar dari agama Islam, bisa jadi dengan sikap-sikap, ya sikap-sikap yang sepele yang mungkin dilakukan orang bisa menjadi murtad. Nah berikutnya, kana ya'taqidu qadamul alim awir ruh au hudusus sani. Nah yang berikutnya nih Pak, ya Bu, jadi ada keyakinan bahwa alam dan ruh ini, ya alam dan ruh ini terdahulu, ya jadi duluan alam daripada Allah, ya itu biasanya kaum filosof, ya kaum filosof itu meyakini bahwa alam ini duluan adanya daripada Allah. Itu kaum filosof, ya kalau orang belajar filosof, ya filsafat, ya Bapak mungkin pernah ilmu filsafat, ya seperti Aristoteles, Plato, ya itu Aristoteles itu meyakini bahwa alam ini duluan daripada Allah. Kalau ada orang seperti itu sekarang berarti ia murtad. Murtad karena Allah itu, ya awwalu wa akhiru. Allah itu terdahulu sebelum ada semuanya. Nah, kalau orang mengatakan demikian, ia dalam keadaan murtad. Hati-hati. Kalau orang punya pendapat, punya prinsip demikian, maka ia masuk kategori dalam keadaan murtad, ya. Nah, yang berikutnya, au yunafi ma huwa sabitun lahu lillah Allah taala bil ijma' kal ilmu wal qudrah. Nah, yang berikutnya yang bisa membuat orang itu murtad, menafikan, ya, atau ya meniadakan ketetapan atas Allah. Seperti Allah memiliki sifat ilm. Ya, kalau kita belajar Asmaul Husna itu kan ada Allah memiliki sifat maha mengetahui. Wal qudrah, ya. Kalau ada orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu tahu, Allah punya ilmu, Allah punya kuasa, maka ia dalam keadaan murtad. Ya. Au yusbita ma huwa munafi'anhu bil ijma' kalaun, atau ada menetapkan, ya di dalam diri Allah itu ada seperti warna, ya. Jadi ada orang yang menyifati Allah itu ada warna, ya. Nah, kalau orang seperti ini dia sedang dalam keadaan murtad, buru-buru istighfar. Kalau ada pikiran, pendapat seperti ini. Karena Allah tidak ada tidak laisa kamislihi sayun. Allah tidak seperti hambanya atau seperti sesuatu. Sedikit lagi. Au ya'taqidu wujubun ghaira wajib kas-shalah sadisah. Nah, yang bisa membuat orang itu murtad adalah meyakini wajib, ya, ghaira wajib kas-shalah sadisah. Jadi ada yang wajib, ya, selain sholat yang sholat. Jadi orang, ya, kan kita ini sholat 5 waktu, Pak. Tetapi dia menambahkan jadi 6. Nah, ini bisa jadi murtad. Murtad. Au wasaumu ghaira Ramadan. Atau ada meyakini puasa wajib itu selain puasa Ramadan. Ya, selain puasa Ramadan. Seperti misalkan kita biasa Senin Kamis puasa. Lalu kita yakini ini wajib hukumnya. Maka itu orang itu sedang dalam keadaan murtad. Karena yang wajib itu hanya puasa bulan Ramadan. Selain itu sunnah hukumnya. Sunnah.
Nah, au yasyukka fi takfiril yahud wa nasara. Nah, yang berikutnya nih, Pak. Hati-hati. Ya, ini ilmu bagi kita, ya. Ada keraguan atas kekafiran orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Jadi ada kita ini kan ada nih, mohon maaf. Ya, mungkin ada ya orang Islam saat ini bilang Yahudi itu nggak kafir, ya. Yahudi itu masuk surga. Yahudi Nasrani itu akan masuk surga. Padahal di sini kalau orang yang memiliki pendapat itu, pikiran itu, ia sedang dalam keadaan murtad karena Allah sudah jelas. Ya, jelas dalam Al-Qur'an itu Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ya, kafir. Ya, jangan ada keraguan, ya. Jangan sampai kita punya pendapat enggak tuh, ya, sama-sama kayak kita juga, ya. Muslim dia ya akan masuk surga. Enggak seperti itu. Kalau ada seperti itu buru-buru istighfar, ya. Karena itu orang yang punya pendapat itu sesungguhnya dia dalam keadaan murtad. Wa ka'anna yasjuda li makhlukin. Ya, berikutnya apa? Dan dia bersujud kepada makhluk. Ini juga jelas. Bukan hanya syirik dan dia dalam keadaan murtad kasonam wasyam. Ya, seperti juga sujud kepada berhala atau matahari. Ya, matahari disembah itu juga bisa membuat orang itu jadi murtad. Nah, yang menarik lagi berikutnya, au yamsi ilal kunais ma'a ahliha. Nah, yang berikutnya ini apa nih? Yang bisa membuat orang itu murtad, ya. Yang berikutnya berjalan ke gereja, ya. Dengan orang Kristen, ya. Pakaiannya pakaian mereka, ya. Jadi hati-hati, Pak. Ya, ke gereja itu kalau kita pakaiannya muslim itu aman. Kita enggak tergolong jadi murtad. Tetapi kalau kita ngikutin pakaian mereka lalu kita diajak ke gereja, itu bisa dalam kitab ini dijelaskan bisa membuat kita ini murtad. Ya, hati-hati, ya. Ya, hati ini kan zaman lagi sangat mengkhawatirkan, ya, mengganggu keimanan kita. Yazihum minaz zanair wa ghairaha. Nah, ini juga tadi dikatakan pakaiannya baju mereka, ya. Ini kan kemarin lagi rame, ya. Ya, Desember itu kan, ya. Ini hati-hati. Jadi hati-hati. Berikutnya apa? Ya, terakhir ini au yalqa wiraqatun fiha syai'un minal Qur'an au ilmi syar'i au ismillah ta'ala. Nah, atau membuang. Nah, yang bisa membuat kita ini murtad adalah membuang kertas, ya, yang ada di dalamnya Al-Qur'an. Nah, hati-hati, Pak. Kalau ada undangan, ya, kan kita sering nih lihat ada undangan pernikahan, ya. Pernah lihat undangan pernikahan, kita diundang kan? Suka kondangan tuh. Nah, mohon maaf, saya sedikit kalau bisa tidak usah ada huruf Al-Qur'an, terjemahnya saja. Ya, misalkan Quran surat Ar-Rum, itu terjemahnya saja dan di antara, kan itu biasanya kan, ya. Nah, itu aja terjemahnya, jangan ditulis Al-Qur'an. Berbahaya karena pasti undangan-undangan yang kita sering terima tuh resepsi pernikahan, itu sering orang nyantumin ayat Al-Qur'an. Padahal ketika itu dibuang tuh, itu bisa berbahaya terhadap akidah kita karena itu kalam suci, kalam Allah, ya. Tapi kita tulis artinya saja. Ya, atau nanti kita mau buat undangan, ya, nggak usah nulis ayat Al-Qur'an, cukup artinya saja, ya, arti terjemah Al-Qur'an. Karena pasti kalau undangan itu, Pak, mohon maaf, pasti naroknya tidak rapi, kadang dibuang ke tong sampah, mohon maaf. Padahal di situ ada ayat Al-Qur'an, hati-hati. Ini bisa juga membuat orang jadi murtad, hati-hati, ya. Membuang, ya, yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an atau ada ilmu syariat, ya, atau ada isim Allah, ya. Hati-hati isim Allah seperti bendera la ilaha illallah. Itu kan itu Al-Qur'an tuh, Pak.
Ya, ada kan bendera yang dulu lagi rame tuh, ya. Pernah heboh itu kan ada bendera la ilaha illallah, ya, itu dibakar, dihinjak, itu nggak boleh karena itu adalah ayat Al-Qur'an. Itu sama saja bisa membuat diri dia itu murtad. Au ismin nabi, atau ada nama nabi, ya. Hati-hati, ada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita buang, ya, kita taruh tong sampah, itu kan berbahaya terhadap akidah kita. Au malak, atau nama malaikat, ya, nama malaikat juga jangan sampai itu terbuang atau kebuang, ya, itu bisa membuat berbahaya akidah. Tidak fi mustakzir walau tahirun, ya. Di tempat yang menjijikan. Nah, tadi saya katakan, ya, ayat Al-Qur'an atau nama nabi, nama malaikat atau ilmu syariat, ya, di kertas kita tulis lalu dibuang, itu bisa membahayakan akidah kita karena itu dalam kitab ini bisa murtad orang itu, hati-hati. Ya, ini mungkin sepele. Kadang-kadang sehari-hari kita lihat tuh sikap-sikap, ya, kaum muslimin, ya. Makanya ini ilmu baru bagi kita sekalian. Walau tahiran kabaza au mukhad, ataupun ludah dan ingus, mohon maaf. Seperti itu pun, ya, hati-hati. Au yaltahid zalika au masjidan binajasin walau ma'fu anhu. Nah, yang berikutnya mengotori masjid, ya, juga bagian dari kemurtadan. Ya, kemurtadan, ya. Jadi jangan kita membawa najis ke masjid, ya, membawa najis ke masjid, karena menurut beliau di sini kalau ada orang seperti itu maka dia dalam keadaan murtad, ya, karena ini kan tempat suci, ya, Al-Qur'an suci, ya, Nabi suci, malaikat suci, maka menurut beliau kalau orang ada yang demikian, melakukan hal-hal demikian, maka ia dalam kategori, ya, keadaan murtad. Jadi murtad itu ternyata bukan saja keluar dari Islam begitu saja, bukan. Jadi bisa dari sikap-sikap. Ya, tadi yang saya katakan. Jadi ini bukan saya yang mengatakan, ini kitab, ya, kitab kuning, ya. Kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu, Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, beliau, ya, yang mungkin kita jarang mendengar, ya, makanya sering pengajian-pengajian itu disampaikan, ya, makanya kita harus berhati-hati dan terus berhati-hati karena akidah itu bisa, ya, berbahaya, ya, kalau ada sikap-sikap yang tadi dikatakan, ya, karena orang murtad itu, Pak, Bu, ya, ada orang sudah memeluk agama Islam, ya, lalu ia murtad, ya, tahu-tahu dia balik lagi, diampuni tidak? Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun dia tadinya murtad kembali lagi Islam, tetapi kalau setahun dia dalam keadaan murtad itu, maka dalam kitab fikih, ilmu fikih itu dia harus mengkodok sholat yang ia tinggalkan selama setahun itu. Ya, itu konsekuensinya demikian, sanksinya demikian. Ya, berat kan? Ya, berapa tahun dia tinggalkan dalam keadaan murtad itu? Setahun, 10 tahun. Ya, dikali sholat 5 waktu yang ia tinggalkan, bayangkan. Dia harus mengkodok. Ya, mengkodoknya nanti setelah sholat yang rutin, ya, sholat zuhur kita lakukan yang sudah wajib. Nanti kodoknya lanjut sholat yang sudah kita tinggalkan. Itu konsekuensinya berat. Konsekuensinya hukumannya berat. Makanya, ya, berhati-hati kita dengan dosa syirik dan juga dalam keadaan kemurtadan, ya. Karena tadi dikatakan bahwa murtad ini adalah suatu sikap yang sangat berbahaya, ya. Yang memang Allah tidak ampuni dosanya selama ia dalam keadaan murtad atau kafir. Baik, saya kira demikian pengajian kita pada hari ini, ya, untuk sama-sama kita fahami dan kita amalkan. Ilmunya ini memang, ya, mungkin jarang, ya, disampaikan, ya.
Karena sikap-sikap kaum muslim saat ini memang terkadang ya bisa merusak akidahnya, merusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hal-hal dari hubungannya dengan ya saudaranya di luar Islam ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Toleransi harus, tetapi akidah harus dijaga. Akidah kita harus dijaga ya, karena bahaya ya. Ragu sedikit pun dalam hati kita, terlintas dalam hati ya, Allah, atas kekuasaan Allah itu bisa yaitu jadi murtad. Hati-hati. Wah, kita nggak sadar tuh. Hati-hati tuh. Kalau nggak sadar ya. Tapi kalau udah dapat ilmu sekarang ini, kita kalau ada seperti itu, melakukan sikap seperti itu, hati-hati, kita buru-buru istighfar ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan ini dilanjutkan atau dibiasakan ya. Nanti kita akan lanjutkan tentunya masih dalam bab yang menarik ya, tentunya ini juga sikap-sikap yang bisa menyebabkan orang itu menjadi murtad ya, yang memang harus kita perhatikan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sekalian, menjaga akidah kita sekalian, sehingga nanti kita berpulang ke rahmatullah ya, ketika ajal menjemput kita sekalian ya. Ini kan kita ini mohon maaf bakal semua dipanggil oleh Allah, betul nggak ya? Ya nggak presiden, yang nggak gubernur, ya nggak polisi, yang nggak TNI ya, yang nggak kiai, yang nggak ulama, semua ini kan camat semua Pak, betul nggak ya? Camat semua kan, calon mati semua kita nih. Calon mati, ya nggak ada yang nggak mati, ya nggak ada yang nggak mati. Makanya akidah harus dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Akidah keimanan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena yang paling mahal, yang paling berharga ketika kita keluar nanti menghembuskan nafas terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah, keimanan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita harus biasakan. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan kemudahan dalam kehidupan kita sekalian, dan jadikan kita ini wafatnya dalam keadaan iman dan Islam, dan juga dalam akidah yang sahihah, akidah Islamiyah. Insyaallah kita semua menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Insya Allah dimanapun kita berada, kita jaga sikap-sikap ini, jangan sampai kita terjerumus ya ke dalam kesesatan, dalam kemurtadan ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sekalian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, semoga Allah membimbing kita sekalian dan jadikan kita semua yang kumpul di tempat ini menjadi hamba Allah yang diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarnya kita dari tempat ini diampuni dosa-dosa kita sekalian. Kita berzikir dengan lafzuz zalalah, dengan kalimat tauhid, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kita rasakan kalimat ini. Caranya gimana? Kita hembuskan nafas ke atas, la ilaha. Ketika ucapkan illallah ke kanan, illallah ke kiri. Ya, jadi orang-orang ya torikoh itu caranya demikian, Pak. Untuk menisbatkan dalam hati kita, ketika kita bernapas ke atas ucapkan la, ketika turun illallah ke kiri, ya kanan ke kiri. Jadi kita yakin tuh, kita resapi kalimat
la ilaha illallah. Jadi itu orang yang betul mengucapkan kalimat la ilaha tidak hanya ngucap tapi harus konsen. Konsen la ilaha illallah. Husuk, orang yang husuk berzikir mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu yang membekas. Membekas. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya tempat kita ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah, amal soleh, dan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.